Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 482, yaitu lubsul bayad wal kafnu bihi, mengenakan pakaian putih dan mengkafani dengan kain putih. Wa an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, albisu min thiyabikumul bayada, kenakanlah pakaian putihmu, fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Maksudnya sebaik-baik warna ya, karena putih itu kan warna. Wa kaffinu fiha, dan kafankanlah fiha, dengannya, dengan pakaian putih, mautakum, orang-orang yang matimu. Jadi apa? Mayit-mayitmu. Rawahul khamsa illa Nasa'iyya, diriwayatkan oleh 5 kecuali Nasa'i. 5 itu siapa? Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, ya, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi Nasa'i kecuali, berarti cuma 4. Wa sahhahahu Turmudi, dan disahihkan oleh Turmudi. Hadis ini dianggap sahih oleh Turmudi. Kesimpulan hadis. Hadis ini katanya potongan dari hadis yang panjang. Sempurnanya hadis adalah wa inna khaira akhalikum al-ismit, dan sebaik-baik kahal. Kahal itu celak. Celak itu apa? Celak itu yang buat mata. Ya. Adalah ismit. Ismit katanya, ini nama nama tumbuhan. Nama tumbuhan asalnya. Kalau di Mekah itu banyak sekali rempah-rempah. Terutama pemakainya, bangsa yang paling banyak pakai rempah itu kan India ya. Banyak sekali yang buat mata, buat apalah gitu. Nah, itu buat kuku. Nah, yang buat mata ini ismit. Ada di ditaruh di tempat kecil tuh, terus taruh. Kita kurang banyak make ya, kita nggak tertarik make. Paling yang dari Rasul ya parfum. Ya jelul basara, katanya membuat mata menjadi terang, penglihatan menjadi terang katanya. Ini yang belum ada yang coba nih, yang biasa make. Ya, yang sunah-sunah dia pakai siwak sampai siwaknya dibawa-bawa kemana-mana. Mau sholat kasrah, kosrok, taruh di sini. Sebenarnya sih memang harusnya begitu. Cuma jangan diperlihatkannya jijik ya. Jadi mestinya dikantongin ke dalam sini. Jadi memang sikat gigi itu harus sering. Tapi kalau menurut anjuran kesehatan, setidaknya selang antara satu yang ke lain itu 1 jam.
Jadi kalau terlalu sering berdarah nanti. Ya, kayak gitu. Jadi kalau begitu juga ada yang menganjurkan sih wudhu sering-sering ngingsring ya. Nanti katanya polip apa ya? Nggak tahu dah. Iya, adunya tumbuh daging gitu. Wa yumbitu sya'ra, dan menumbuhkan rambut. Nah ini yang nggak ngerti, menumbuhkan rambut. Siapa yang udah jajal? Walidzalika wada'a Abu Dawud rahimahu fil hadis fi kitab tib. Karena itu Abu Dawud menempatkan hadis ini dalam judul kitab tib, kitab obat-obat. Fil amri bil kahal wal ismit huwa al kahal aswad al asfihan. Katanya ismit itu celak berwarna hitam berasal dari Iran, Asfihan. Ya, jadi Asia Tengah ya. Kesimpulan. Yundabu labsu thiyab al-baida. Disunahkan mengenakan pakaian putih. Yang kedua, yundabu tahsinu kafan. Dianjurkan membaguskan kafan. Jadi kafan itu harus yang rapih. Wa zahir hadis anu yajib takfin fi thiyabil bid. Hadis ini zahirnya mewajibkan kafan mengenakan pakaian putih. Wa yajibu lubsuha illa annau surifa anu amru fil labsi anau sabata an laisa ghaira bid. Dan wajib mengenakan putih kecuali ada perintah dari nabi yang lain yang membolehkan tidak mengenakan putih. Annahu wa ama takfin fa zahir annahu la sarifalahu. Adapun kafan ya, jadi maksudnya wajib mengenakan pakaian putih itu apakah untuk mayat saja atau untuk yang hidup juga? Ada yang menafsirkan karena daerah sana panas. Ya, jadi mengenakan putih itu sangat baik untuk memantulkan cahaya. Sehingga nggak terasa membakar kulit ya. Lah kalau untuk kafan memang disepakati yang bagus itu putih, berwarna putih. Fadzahir annahu la sarifalahu. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan Rasulullah pernah menyuruh mengenakan selain putih. Fa innala ba'sa ila darurah. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada soal. Karena warna di sini kan bukan wajib. Ya, mencari warna putih itu nggak wajib, cuma bagus saja. Jadi pokok dari kafan itu adalah menutup tubuh mayit semuanya. Wasabaka annahu sallallahu alaihi wasallam kafala birdun hibara. Dan sudah dijelaskan bahwa Rasulullah dikafani dengan pakaian burd hibarah. Ini nama kainnya. Fal maksud annahu innama sujjad biha tsumma nusiyat anhu. Tapi burdin hibarah ini sejenis pakaian yang agak bagus. Tapi ada yang menyatakan bahwa ini sekedar nutupin, bukan untuk dikubur. Jadi Rasulullah memang dikenakan semacam kain bagus ya, waktu nutupi jenazahnya. Tapi setelah dikubur, mau dikubur diambil. Wa hadzal wujub fi ra'yin. Nah, ini sepertinya begitu ya katanya. Wajib pendapat menurut pendapat. Yang ketiga, yustahab ayakuna kafnu abyadan lil haditsil a'la. Dianjurkan, disukai kafannya itu berwarna putih karena hadis tadi yang di atas. Wal hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan karena hadis Aisyah anna nabiyya qal, Nabi bersabda, albisu min thiyabikumul bayad. Kenakanlah pakaian ya. Kenakanlah pakaian putih. Fa innaha khairi thiyabikum. Karena Rasulullah mengatakan kenakanlah pakaian putihmu. Nah, jadi ini bukan kepada mayat saja, tapi kepada yang bukan mayat, yang masih hidup juga dianjurkan putih. Itu katanya begitu, karena di sana cuacanya panas,
Jadi mengenakan putih itu memberikan pantulan cahaya. Ya. Apakah kalau di tempat-tempat yang nggak panas, seperti daerah yang sejuk, masih tetap sunnah apa enggak? Nah ini tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Sehingga yang patuh pada Rasulullah, ya sudah. Pokoknya putih. Wa kaffinu biha mautakum, dan kafankanlah dengan putih itu mayat-mayatmu. Wa yusahab ayyakunal kafnu hasanan, dan dianjurkan, disukai kafannya itu bagus. Bitahsini bayadi, artinya putihnya itu bagus, ya, jangan terkesan kucel, ya. Wa nadzafatihi, serta suci, bersih. Wa katsafatihi, dan katsafat itu tebal. Jadi jangan sampai ketika dipakai kulitnya kelihatan. Ya. Jadi jangan terlalu tipis, ya. Wali hadis Jabir radhiyallahu an, berdasarkan hadis anna nabiyya qala, Nabi bersabda, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafana. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka baguskanlah kafannya. Wa yakragul ghalat wa yakragul ghalat fil kafan. Tapi meskipun demikian, jangan yang mahal, jangan yang mewah, ya. Jadi bagus sih bagus, tapi jangan keliwatan. Lima rawa Aliun radhiyallahu an anna nabiyya qala, karena riwayat Ali bahwa Nabi bersabda, anna nabiyya qala, Nabi bersabda, la taghalu fil kafni, janganlah kamu melampaui batas pada kafan. Fa innahu yuslabu salaban sari'an, karena kafan sebagus apapun, ya, itu akan lapuk dengan segera. Cepat lapuk. Jadi jangan terlalu bagus-bagus. Jangan terlalu mahal, bukan bagus, ya. Bagus tapi jangan mahal. Yang berikutnya, tahsinul kafan, masih tentang membaguskan kafan. Wa an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu walyuhsin kafana. Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Perindah. Nah, tapi jangan tadi tuh melampaui batas, ya. Kita lihat kalau orang kafir itu kayak mayat itu kayak mau ke kantor. Mayatnya itu. Jadi pakai dasi, pakai jas, nah itu nggak usah. Tatimul hadis anna nabiyya khataba yauman fa dzakara rajulan min ashabi qubida fa kufina fi kafnin ghaira ta'il wa qubira lailan fa jazara nabi ayyakbara rajul bil laili hatta yusalliya alaihi illa ayyatara insanu ila dalika. Hadis ini katanya potongan dari hadis panjang yang lengkapnya sebagai berikut, bahwa Nabi suatu saat berkhutbah, ya. Maka dalam khutbah itu beliau menyinggung ada temannya, sahabatnya itu kubita, meninggal. Faqufina fi kafnin ghaira ta'il, lalu diberi kafan cingkrang. Kafannya cingkrang, kurang. Mungkin hanya sebatas dengkul lah begitu. Dan dikuburkan malam hari. Maka Nabi melarang ayak berarajul bilaili, seseorang menguburkan malam. Rasulullah melarang menguburkan malam. Hatta yusalla alaihi, kecuali disalati. Jadi saking buru-burunya sampai nggak disolati. Nah itu dilarang. Mungkin kalau bisa mah nggak masalah, ya. Contohnya meninggalnya maghrib gitu, atau asar, kan kagok gitu. Ya, kalau terlalu lama akan bau, ya. Tapi nggak tahu di sini kalau asar meninggal tuh atau maghrib gimana? Besok apa malamnya? Ya mungkin ada dua pilihan, ya. Jadi
Kadang-kadang yaitu kaitannya dengan anak-anaknya. Tinggalnya jauh-jauh, nah, mereka ingin melihat untuk terakhir kali. Melihat terakhir kali. Karena setelah itu tidak melihat lagi. Kecuali di surga ya, insya Allah. Jadi walaupun di surga itu serba indah, tapi orang penasaran pengen lihat yang jelek. Kan di surga itu serba sempurna. Pengen aja penasaran waktu jeleknya bagaimana ya gitu. Pengen lihat aja ya. Sama dengan ketika kita sukses. Mungkin kita penasaran membolak-balik momen-momen kita saat belum sukses. Pengen ngelihat. Kita juga begitu. Insya Allah kalau masuk surga, ya kita di dunia nggak akan terulang. Jadi walaupun kita mengalami hal-hal yang buruk, nikmat juga. Gitu. Sebab nanti akan dilihat, oh dulu begini. Buktinya dikenang-kenang terus, disebut-sebut terus. Waduh, bengen kita menggati, susah, kan disebut-sebut terus. Jadi bagaimana sikap kita melewati masa sengsara, masa susah, itu kadang-kadang juga kita ingin ulang-ulang. Ya, masa kecilnya, masa mudanya, wah serba susah dulu. Diceritain lagi. Dan itu kan kenikmatan. Ya, jadi pengalaman di dunia ini tidak akan terulang. Illa ayatara insanun ila dzalika, kecuali kalau terpaksa, ya terpaksa lain lagi. Kalau terpaksa. Kesimpulan hadis. Ad-dafnu fil awqatin manhiyani salafiha wa salatu al-mayit fiha fakhtalafal ulama. Mengubur di waktu-waktu yang dilarang salat. Yang dilarang salat itu ada berapa? 1 ba'da subuh sampai matahari sepenggalah ya. Bukan matahari terbit, matahari terbit plus 12 menit. Jadi kalau diurai, yang haram salat itu ba'da subuh sampai matahari terbit 1. Matahari terbit sampai 12 menit 2. Matahari menjelang zuhur 3. Setelah asar sampai maghrib 4 tuh. Rasanya 5, satu lagi apa ya? Saya lupa. Yaitu waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah ya. Kalau tidak ada sebab tapi. Kalau ada sebab boleh. Nah. Faqala Syafi'i rahimahullah wa ashabu la yukrahani. Kata Imam Syafi'i tidak makruh. Kalau sholat janazah itu tidak makruh. Sholat janazah tidak dikenakan larangan. Karena ada sebab meninggal tadi. Yang dikenakan larangan itu sholat mutlak. Ya namanya lagi seneng sholat. Ya. Jadi kita memilih waktu-waktu yang dilarang itu tidak boleh. Sebab nanti akan menimbulkan kesan kita menghormati matahari. Karena kan berkaitan dengan matahari itu. Matahari mau terbit, terus pas zuhur, pas mau maghrib, itu gerak matahari. Nanti dikiranya kita ke sana arahnya. Kata Imam Syafi'i tidak makruh. Illa ayata'amad ta'khir ila dzalikal waqti li ghairi sababin. Nah, kecuali sengaja memilih waktu itu. Sengaja dipas-pasin gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau faktornya faktor alami, ya, apalagi mengenai jenazah, nah, apa mau segera atau ditunda, waktunya pas, kan? Kalau non Muslim ada waktu terlarang, waktu-waktu sejak meninggal itu, saya lupa hitung-hitungannya itu, kapan orang kuburkan itu dia punya hitung-hitungan. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Saya nggak begitu paham tuh. Yang kedua, al-amru bi ihsani kafan. Ada suruhan untuk mengindahkan
memperindah kafan. Fa inal ulama walaisal murad bi ihsani as-sarafa fihi. Qala ulama, kata ulama, yang dimaksud bagus di sini bukan boros. Bagus tapi jangan boros. Ya. Kalau boros itu mengenai kemewahannya, mewah. Jadi yang dimaksud ini bagus tapi tidak mewah. Wal mughalat dan mahal, wa nafasatuhu serta unik. Pakaiannya langka. Wa innamal murad nazafatuhu. Yang dimaksud di sini indah itu bersih. Ya. Kasafah serta tebal. Tidak memperlihatkan warna kulit. Arang lah sih. Wa satrahu serta menutupi, wa tawassut menengah, wa kaunuhu min jinsi libasi fil hayati ghaliban, dan pakaiannya itu, kainnya itu adalah kain yang biasanya dipakai. Jenis kain yang biasa dipakai. Jadi maksudnya derajatnya begitu. Ya kalau dia biasa pakaiannya begitu, ya pakai kain itu. Ya golongannya level apa gitu kan. La afkhara minhu wala ahkar. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan yang terlalu mewah, jangan terlalu hina. Yang ketiga, rawad Dailami an Jabir marfu'an ahsinu kafna mautakum fa innahum yatabahau. Perbaikilah, perindahlah kafan mayat-mayatmu fa innahum yatabahun. Karena mereka saling tabahi. Tabahi itu saling iming-iming, bermegah-megah. Wa yatazawaruna biha fi quburihim, dan berziarah di kubur mereka. Ini maksudnya yang ziarah siapa ini? Apa mayat itu berziarah, saling berkunjung satu sama lain, karena mereka di alam yang sama kan? Seperti kita berkunjung dengan teman kita semasa hidup. Apa begitu? Nah ini wallahu a'lam. Wa akhrajahu min hadithi Ummi Salamata ahsinul kafan wala tuzuhu mautakum bi awili wala bitaskiyatin wala bitakhiri wasiyah. Perindahlah kafanmu, perindahlah kafan. Jangan engkau sakiti mayatmu itu dengan awil, ya, dengan berlebih-lebihan. Dan jangan pula dengan bermegah-megahan. Dan jangan pula dengan mengakhirkan wasiat. Kalau ada wasiat, sampaikan segera, wujudkan. Wala biqati'ah, dan jangan dengan memutuskan silaturahmi. Wa ajilu biqada'i daini, serta segerakan lunasi hutang-hutangnya. Segera. Wa adilu anjirani su, dan adillah dari tetangga yang buruk. Wa amiqu idza hafardu, dan perdalamlah jika kalian menggali. Ya, jadi kalau menggali liang jangan terlalu dangkal. Tujuannya apa? Supaya nggak dikorek oleh binatang. Karena mereka mencium bau ya, nah itu dikorek. Itu jangan sampai terjadi. Jenazah dikoyak-koyak oleh binatang. Tidak boleh. Jadi kenapa seperti itu? Karena manusia mendapat kehormatan lebih dari binatang. Ya sebenarnya orang kalau udah jadi mayat sih sudah tidak punya nilai hidup. Ya. Jadi kemanusiaan sudah tidak ada sebenarnya. Jadi mayat itu nggak beda dengan binatang sebenarnya. Tapi karena Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan bani Adam. Sehingga mau dikubur saja dimandikan. Untuk apa? Nah itu. Apa rahasianya? Mau dikubur saja dimandikan. Diwangi-wangi. Buat apa, kan bakalnya bau. Nah ini karena kita kembalikan kepada Allah. Kita berasal dari Allah. Ya. Keluar dari rahim. Yang namanya bayi kan nggak bau kan? Bayi beda dengan manusia dewasa ya.
semua tempat pembuangannya bau. Bayi itu sampai kotorannya aja nggak bau. Itu kita kembalikan lagi pada Allah dalam keadaan bersih. Karena keluarnya bersih, kembalikan. Maksudnya begitu. Wa amiku idza wa wasa'u ilminal ihsan ila mayyit, dan perluaslah ihsan kepada mayit. Itu pesan dari Dailami. Jam'ur rajulani min qatla Uhud fi thawbin duna ghasil wala salah. Menyatukan dua laki-laki ya dari mayat-mayat perang Uhud dalam satu pakaian. Tanpa dimandikan, tanpa disolatkan. Ini maksudnya korban dari perang Uhud. Karena umat Islam kalah ya waktu itu, mayat banyak sekali korbannya. Wa anhu, dan dari Jabir radhiyallahu an, kana nabi yajma'u baina rajulain. Rasulullah menyatukan dua laki-laki min qatla Uhud fi thawbin wahid, dengan satu pakaian. Jadi kainnya satu, kafannya, untuk membungkus dua jenazah. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa di antara mereka yang lebih banyak Qur'annya? Siapa yang hafalnya lebih banyak? Rasulullah bertanya. Fayaqaddimu fil lahad, maka utamakan lahadnya. Jadi yang di bawah adalah orang yang lebih banyak hafalannya. Walam yaghassalu, mereka tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak disolati. Ya, jadi ini karena syahid ya. Jadi mayat-mayat dari mereka yang perang syahid itu mendapat kehormatan sebab kelak darah dan keadaan terakhir mereka wafat itu akan ditampilkan di akhirat. Sehingga tidak dimandikan. Kesimpulan. Dalal hadis ala anau yajuzu jam'ul mayitani fi thawbin wahid li darurah. Hadis ini menunjukkan boleh kita menyatukan dua mayat dengan satu kain. Li darurat, karena terpaksa. Contohnya begitu banyak korbannya, kasus tsunami Aceh. Di mana-mana mayat bergelimpangan, udah jumlahnya udah nggak tahu berapa tuh, juta mungkin. Bukan lagi ribuan ya, juta. Nyalatinnya gimana ya, sekaligus. Nyalatin. Nggak usah satu-satu ya, jemper. Sekaligus tumpuk. Nah kita nggak tahu siapa muslim, siapa enggak. Ya kita serahkan pada Allah. Ya Allah, tugas kami menyolatkan kalau mereka muslim. Karena kita susah mengidentifikasi. Sebab kalau nggak cepat-cepat, ya keburu busuk lah. Ya, waktu tsunami. Tsunami itu sangat mengerikan ya. Karena kalau mayat lama ditemukan, itu pasti kan membusuk. Nah membusuk itu akan menimbulkan kuman-kuman. Sudah tidak sehat lagi. Nah itu. Ya begitulah kondisi saat itu. Wa huwa ahadu ihtimalain wa tsani anal murada bi yaqta'uhu bainahuma. Yang kedua, ya. Pendapat kedua adalah ini ada salah satu dari dua pendapat. Pendapat pertama, betul-betul mereka dibungkus dengan satu bungkus. Jadi dua benda dibungkus. Tapi ada yang mengatakan dipisah. Jadi ada pemisahnya. Katanya begitu. Jadi tetap kayaknya ditumpuk, cuma kelihatannya dipisah. Wa yakafanu kullu wahid ayah ala hiyalihi. Nah, masing-masing mendapat kafan, cuma dipepetin gitu. Ya, jadi dikuburnya artinya satu lubang. Maksudnya begitu. Cuma pakaiannya sendiri-sendiri. Tapi ada yang mengatakan bungkusnya satu. Ya karena kondisi darurat. Wa ila hadza dzhabal aktsarun. Dan terhadap hal ini pendapat banyak orang. Nah, pendapat kebanyakan ulama
mereka dikafani masing-masing, tapi kan tadi syuhada Uhud itu tidak mendapat kafan ya. Jadi dikubur dengan pakaian yang dia kenakan. Karena pakaian terakhir yang dia kenakan saat menjadi peserta perang itu akan ditampilkan di akhirat. Walam yakul bil ihtimal awal ahadun fa inna fihi iltiqa basyaratal mayitaini. Tidak ada yang mengatakan ihtimal, kemungkinan seorang pun. Fa inna fihi iltiqal basyaratain, karena dua kulit mayat akan berjumpa. Jadi dia kalau dibungkus itu artinya kulit dengan kulit nyambung. Ya katanya gitu. Maksudnya apa? Karena darurat. Ya, nggak ada yang mengatakan dibungkus masing-masing. Yang kedua, yuqaddam fil ghasl wa dafni al-akhdhal Quran ala ghairihi. Yang diduluin, diprioritaskan mandi serta penguburan adalah orang yang banyak hafalannya. Meriksanya gimana? Hah? Kan hafalan nggak bisa kecuali kalau tahu persis ya. Kalau tahu persis. Nah, kalau guru saya kan di pesantren tahfidz. Tahu dia si A 30, si A 5, 6, 7 tahu dia satu-satu. Karena begitu dapat 30 dia langsung dapat ijazah. Ya, jadi kayak kemarin sempat diumumkan baru kelas 1 SMP ya. Pesantren tahfidz meresmikan santrinya hafal Al-Qur'an 30 juz. Tadinya diperkirakan berapa bulan lagi, ternyata dia lebih cepat dari perkiraan. Jadi diuji lulus ya. Diuji waktu itu. Jadi ujinya nggak semua, yang nungguin ya tepar juga. Kalau Quran dibacakan semua, itu paling cepat 6 jam. Dibaca 30 juz di depan kita. Paling cepat 6 jam. Ya, nggak bisa dipercepat lagi. Kalau dipercepat, mungkin kita nggak menyadari salah benernya. Tajwidnya nggak beres. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan dua laki-laki. Wa waqa salasa, tapi dalam sejarah disebut 3. Ya. Fi riwayat Abdur Razak, dalam hadis yang diriwayatkan Abdur Razak, kana yudfan rajul wa salasa fil qabri wahid. 2 laki-laki dan 3 dikubur dalam satu kuburan. Kalau satu kuburan banyak ini udah jelas, sekarang juga banyak. Lebih dari 10 mungkin. Saya pernah langsung lihat. Bukan kata orang. Tapi itu mualnya bukan main. Waduh, jadi nggak doyan makan. Baunya ya. Jadi hidung kita pasti pernah membaui benda-benda atau tertentu lah. Tapi yang paling bau itu ya mayat orang. Baunya ya apa gimana ya? Susah dibayangin lah. Maksimal. Karena apa saja diembat. Ya kan? Jadi kita harus maklum lah. Ya, betapa hinanya kita kan. Jadi kalau nyawa tidak ada di tubuh kita itu, tubuh kita segera membau. Ya kan? Jadi kalau singkatnya, kalau dalam bahasa kedokteran, kalau saja tubuh kita tidak teraliri oksigen, maka bagian tubuh manapun akan bau. Contohnya ketek, kenapa bau? Kurang oksigen. Tapi kalau dibuka kan mending. Pokoknya yang perimpen-perimpen tuh bau. Karena tidak teraliri oksigen. Wa inda Tirmidzi wa ja'alu rajulan yarwa salasi qabri. Kalau Tirmidzi, hadis Tirmidzi menyatakan jadikanlah 2 laki-laki atau 3 dalam satu kuburan. Bahkan ada sekarang itu nggak tahu kelompok mana ya yang mengubur orang tuh berdiri. Saya lupa, pernah ditampilkan. Berdiri jadi. Kalau Toraja kan di atas.
Ini mah dikubur di dalam tapi berdiri posisi. Kalau kita kan rebah. Kalau Toraja taruh di atas. Iya, nggak dikubur namanya. Tapi nggak tahu pakai apa ramuan-ramuan nggak? Ya, ramuan-ramuan yang menyebabkan awet ya. Karena mereka kadang-kadang ditaruh di satu tempat, ya udah aja digeletakin. Kadang-kadang masih dikasih makan, gendeng ini. Ya. Iya, dilihat lagi. Jadi katanya, ya mungkin si keluarganya belum tega, belum ikhlas. Ditinggal itu belum ikhlas. Wa marawahu Abdur Razak bi isnadin Hasan an Wathila ibnu Asqa an kana yudfan rajul wal mar'atu fil qabri wahid. Ada juga berita dari Abdur Razak dengan isnad yang baik dari Wathila bin Asqa bahwa pernah terjadi seorang laki-laki dan perempuan ya dikubur di satu liang. Fayaqaddam rajul. Maksudnya bukan istrinya ini. Lalu yang didahulukan laki-lakinya. Ini nggak dijelaskan apa istrinya, bukan. Jadi maksudnya begini. Yang ada hukum muhrim itu ada termasuk mayat nggak? Mayat masih kenal muhrim nggak? Ya kan? Kalau nanti di surga kan tidak ada muhrim lagi. Tidak ada muhrim lagi. Tidak ada sholat lagi, karena taklif itu sudah tidak ada. Hukum syariat itu sudah tidak ada di surga. Tidak ada sholat, tidak ada, ya kayak haram sudah tidak ada. Maka khomer aja menjadi menu, ya kan? Yang di dunia haram, menu. Kemudian juga sutra, kain sutra, kan Rasulullah mengatakan ini haram untuk zukuri ummati, laki-laki dari umatku, tapi nanti halal di sana. Artinya semua yang dilarang nanti bebas, ya. Jadi free value, ya. Tidak ada lagi, nol jadinya. Wa yaj'al mar'ah wara'ahu, perempuan dikebelakangkan. Kalau harus laki-laki dan perempuan ditumpuk, maka laki-laki yang harus di bawah. Wa ka'ana yaj'al baina ha'ilan min turab. Jadi mereka juga membatasi dua mayat itu dengan turab, dengan tanah. Ya saya lihat memang begitu. Jadi saya melihat di Mekah itu ditumpuk, ya memang nggak ditumpuk persis kayak kayak semen, ya. Tapi setelah mayat dikasih tanah dulu, nah baru tumpuk. Jadi nggak langsung gitu. Ya, ya maksudnya nggak nempel. Ya mungkin supaya menyerap bau kali ya. Itu aja udah baunya beneran. Tapi orang masalahnya gini, kenapa orang sampai diperlakukan begitu? Karena Mekah Madinah itu dianggap tempat suci. Jadi kalau mereka bisa, prioritas ke situ. Dan gak semua orang dikubur di situ. Jadi kalau kita mengira orang yang meninggal di Madinah tuh yang disolati di masjid ya, jamaah haji atau umroh itu dikubur di situ. Ternyata tidak. Mungkin ada semacam fee lagi gitu loh. Ada fee lagi. Jadi kalau diawasi sama kita baru dikubur di situ. Kalau nggak diawasi nggak tahu di mana. Apa dibuang laut nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Makanya Kiai Zubair Ma'mun tuh diawasi. Karena ini orang terkenal kan, nah, dikuburnya di Maklah apa ya? Di Mekah apa gitu. Maksudnya di tempat terhormat, kuburan terhormat. Yang paling bergengsi kan di situ. Raja-raja pun dikuburnya di situ. Wa ka'annahu asyahid la yaghsal indal jumhur. Syahid, orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan menurut kebanyakan ulama. Wala yasala alai indal jumhur. Begitupun tidak disolati menurut kebanyakan ulama. Karena itu tadi darahnya itu atau pakaian terakhir yang dia kenakan saat perang sehingga merenggut nyawanya
itu akan ditampilkan di akhirat menjadi memberi testimoni. Adamul mughalat fil kafan. Jangan mewah dalam mengkafani. Wa an Ali radhiyallahu an, dari Ali, sami'tun nabiyya yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la taghalu fil kafni. Janganlah kalian bermegah-megahan dalam kafan. Fa innahu yuslabu syari'an. Karena sesungguhnya kafan itu akan busuk ya. Mudah busuk, mudah lapuk dengan segera. Karena ini sudah ada tetesan-tetesan dari tubuh si mayat, ya, nggak lama kemudian belatung datang, nah itu segera habis dalam waktu cepat lah. Mungkin ada adaan sih. Di kepolisian tuh biasanya sudah ada itu, ya, sebab itu menjadi dalil bagi polisi ketika menemukan mayat begini, ini sudah meninggal berapa. Tergantung daerahnya sih. Kalau daerah Indonesia nih, kepolisian Indonesia beda dengan kepolisian Mekah. Mengidentifikasi mayat. Kalau ketemu mayat tanpa identitas, ini sudah meninggal berapa lama, dia tahu. Ya, identifikasi ya. Ya, dia tahu. Bahkan bisa ketahuan ini anak siapa itu. Ketahuan. Tapi biasanya ditaruh di kulkas ya. Di freezer. Begitu kena mayat yang tidak dikenal, masukin situ dulu. Sampai diketahui siapa pemiliknya, nah itu baru. Kalau tidak ada pemiliknya jadi uji coba dokter-dokter. Praktek dokter. Karena mereka pintar itu kan harus, walaupun sekarang sudah ada ininya, sampel-sampel, tidak selalu dengan mayat asli, tapi kayaknya nggak marem kalau di level tertentu itu pasti harus tahu mayat. Kesimpulan hadis. Al-man'u minal mughalat fil kafni. Larangan bermegah-megahan dalam kafan. Nah inilah ajaran Islam yang alhamdulillah ya. Lengkap, pepek. Saudara akan merasa haru kalau saudara datang di rumah duka. Jadi setiap rumah sakit besar, tuh belakangnya ada rumah duka. Jadi yang dirawat meninggal tuh langsung masuk ke situ. Yang Kristen ke Kristen, yang Buddha ke Buddha, ada ruang-ruang beda-beda. Ini juga dikomersilkan. Hanya orang Islam yang nggak ada rumah dukanya. Paling sebentar nanti diambil lagi. Ya, kecuali kan tadi itu yang nggak ketahuan. Tapi kalau keluarga tahu biasanya langsung diambil. Orang kafir jarang memproses pamulasaran di rumah. Jarang. Tapi orang Islam justru di rumah. Ya kan? Jadi sunnahnya itu kematian, pemprosesan terhadap mayat tuh sunnahnya di rumah. Menikah, sunnahnya di masjid. Begitu terbalik. Kematian di masjid. Ya kan? Kita terbalik kan? Menikah di rumah. Sunnahnya menikah itu di masjid. Sunnahnya. Sementara pemulasaran itu di rumah. Bagusnya. Tuh. Tapi kita sudah terbalik. Kebiasaan. Bagusnya di rumah. Atau kalau harus di masjid, setidaknya orang rumah sholat dulu. Orang rumah, ya, terutama perempuan-perempuan yang nggak bisa tampil, itu kan sunnah sholat. Jadi sholat jenazah itu tidak ditujukan kepada laki-laki saja. Perempuan juga sama. Ini tungkul nangis saja. Yang terbaik buat jenazah itu adalah doa. Sholat yang terbaik. Ini sering tidak dimanfaatkan. Tapi kalau ke kuburan nyelonong dia, perempuan. Sholat mah enggak. Nah, karena di BBS itu banyak salafi, mereka suatu saat saya lihat, tumben nih sholat maghrib
Sholat maghrib, iya sholat maghrib. Oh, banyak akhwat ini. Saya pikir apa tadi ikut ngaji ya, tapi tumben ini. Nggak taunya diumumkan ada yang wafat. Nggak siang, pada sholat Jumat. Kan tumben tuh, banyak akhwat. Karena kan Jumat kan mereka nggak ikut kan. Tapi kok banyak ini. Apa mereka sholat Jumat ya? Kalau sampai mereka ikut sholat Jumat, ya kemajuan ya. Kemajuan ini. Karena saya melihat perempuan ikut sholat jenazah, sholat Jumat itu hanya di jamaahnya Kiai Muhaimin, guru saya. Perempuan itu kan boleh ikut sholat Jumat, jadi mereka nggak perlu sholat lagi kan? Boleh. Banyak ya? Di sini kurang ya. Jadi seakan-akan ini kita terlalu otoriter, menganggap kita aja yang harus. Sama dengan Lailatul Qadar. Perempuan jarang yang mampir ke masjid. Padahal harusnya sama. Nah, saya cerita lagi ke situ. Ternyata mereka sholat jenazah. Perempuan-perempuan ini. Wah, saya bilang bagus ya. Jadi mentingin sholat jenazah. Jadi yang terikat emosi dengan mayit, itu sebaiknya ikut sholat. Nyempetin lah. Kita lanjut ya. Wa huwa ziyadatu saman li'anau sariul balal. Li'anau sariul bali wa ida'atul lil mal. Karena bermegah-megahan dalam kafan ini buang-buang, mubazir lah singkatnya. Buang-buang harga ya. Jadi buang-buang harta. Karena pada hakikatnya semegah apapun ya yang sudah dikubur itu akan busuk, akan lecek, akan lapuk. Wa idha'atul lil mal, serta menyia-nyiakan harta. Yang kedua, la ta'arud baina talabi ihsani kafan alladzi marafil hadis an Jabir radhiyallahu wa hadza hadis fi man'il ghalat. Tidak ada pertentangan dalam anjuran membaguskan kafan dengan larangan bermegah-megahan. Jadi ngebagusin kafan dituntut, disuruh, tapi jangan megah. Bagus tapi jangan megah. Maksudnya rapih lah. Faqad sabaka inda dailami an Jabir radhiyallahu qala an-nabiyyu ahsinu kafna mautikum fa innahum yatabahun wa yatazawarun biha fi quburihim. Nah itu. Indahkanlah kafan mayat-mayatmu. Maka sesungguhnya mereka, mayat-mayat ini saling bermegah-megahan. Si mayat ini saling bermegah-megahan. Dan mereka saling ziarah dalam kuburan mereka. Ini ada keterangan dari Rasulullah. Jadi mayat dengan mayat saling berziarah. Saling berkunjung. Karena mereka di alamnya masing-masing ya. Tapi hadisnya ini sah nggak ini? Takutnya kita udah promosikan, katanya lemah. Katanya ini Syarah Nawawi, ya, yang menulis Nawawi mensarai Sahih Muslim. Sahih Muslim, Sahih berarti. Jadi penduduk kubur ini saling karena mereka satu alam ya, saling berinteraksi. Baru datang. Iya. Gimana kabarnya? Katanya gitu. Ya. Saling berziarah. Tahu nih, saya nggak bisa menjelaskan lebih banyak ya, karena ini alam gaib. Nah, itu. Tapi ya jelas, saudara harus ingat, perintah Rasulullah itu, ziarah itu. Kalau memang mereka nggak hidup, ngapain salam? Coba pikir baik-baik, ya kan? Kalau mereka nggak hidup, artinya kalau mereka nggak berasa, gitu, ngapain kita datang ke kuburan salam? Assalam. Jadi itu hadis sahih, salam itu. Dan dilakukan berulang-ulang oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan. Beliau sering, yaitu yang pernah dikuntit oleh Aisyah, nggak taunya beliau di kuburan. Nah, itu kan contohnya. Jadi tuntunan Rasulullah.
Apa maknanya kita salam kepada orang yang sudah meninggal? Assalamualaikum ya ahlal mayyit, ya ahlal kubur. Daral qaumin mu'minin wal mu'minat. Antum lana salaf wa nahnu tuba wa inna insyaallah lahikun. Ya, saya nyusul. Tunggu. Kita hanya dibedakan oleh waktu. Nah, itu katanya mereka saling ziarah. Ya, jadi kata Nabi, ahsinu kafna mautikum. Perindahlah kafan mayat-mayatmu. Fa innahum yatabahauna. Karena mereka itu saling bermegah-megahan, saling mengiming-iming. Mereka dengan mereka, bukan kita dengan kita, bukan. Wa yatazawarun fi quburihim, dan saling ziarah, saling berkunjung dalam kubur mereka, dalam alam mereka. Jadi penghuni alam ini saling berziarah. Wal muradu bi kafan nazafatu, yang dimaksud indah di sini bukan mahal, ya, tapi bersih serta tebal, sehingga tidak terlihat kulitnya. Ya kalau mayat dengan mayat apa bagus ya sih ya? Kalau menurut saya, ya semua sama begitu. Sampai kan Rasulullah menyatakan nanti kalian akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, bahkan belum bersunat. Dikembalikan lagi seperti asal. Lalu Aisyah sampai nyeletuk, apa enggak malu ya Rasulullah? Boro-boro malu Aisyah, mikirin nasib aja enggak kepikiran. Kalau kita kan fokusnya ini mikirnya ke situ, mesum kan. Waduh, bagus-bagusnya. Karena masih ada hidup. Tapi kalau di sana nasib kita mau ditentukan seperti apa udah kebayang. Ya, sama dengan kita siang ini nggak ketahuan mau makan apa itu. Kan resah kita. Ini siang ini saya mau makan apa? Nggak ada yang mau dimakan. Ya, itu baru karena makan itu. Apalagi nasib. Nasib saya ini setelah ini, detik-detik ini mau diapain oleh Allah? Kita nggak tahu. Karena Allah penentunya. Nah itu, kan itu bikin stres. Min jinsi libasi fil hayat la afkhara minhu. Jadi kenakanlah pakaian sehari-hari yang dikenakan saat hidup. Jangan lebih, jangan kurang. Kama qalahu An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana yang difatwakan oleh An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ngomong begitu. Jadi pakaian yang dikenakan, kafannya itu pakaian sesuai dengan levelnya. Loh, gimana kalau level direktur? Ya jangan terlalu jelek-jelek banget. Gitu. Kalau level orang biasa dikenakan yang bagus, kaget nanti orang-orang. Ya, sebaliknya level tinggi, direktur atau apa gitu yang kaya raya dikasihnya yang jelek, itu juga akan menjadi pertanyaan. Tapi kalau menurut saya nggak terlalu ke situ-situ sih ya orang Islam ya. Yang penting ketutup ya sudah. Nggak terlalu lah dibikin bagus-bagus ya. Buat apa mau ditanam? Tuh. Kalau orang kafir ya petinya itu dari jati. Namanya terbelah. Terbelah itu ada peti yang mahal yang ininya ukir-ukirnya daun cengkeh. Bunga cengkeh bentuknya. Itu yang paling mahal. Digotong ya bisa 10 orang. Pakai itu. Pakai besi itu. Kelihatan berat banget. Ya menurut saya mempersulit diri sendiri lah. Memang ini kita patut bangga menjadi umat Islam. Jadi ketika seseorang dinyatakan wafat, itu saya lihat banyak makelar-makelar. Makelar bunga, makelar kayu, model-model. Mau pakai yang mana Pak? Untuk ini. Kan sudah dinyatakan meninggal tuh. Ya kayaknya kerjasama dengan rumah sakit. Ya begitu keluar meninggal, itu dia sudah tawarin keluar. Mau yang mana? Paket-paketnya. Oh ya kayak lah. Sama dengan wedding organizer. Mau nikah, ada paket-paket. Ya. Itu kematian tapi. Mulai dari dihiasin, ambulan, ya, fasilitas layanan lah pokoknya.
semuanya. Nah itu. Jadi berkaitan dengan keluarganya. Kalau keluarganya kaya ya bagus. Bayana walaysa murad bi sarafihi. Jadi kata ulama yang dimaksud indah di sini bukan mahal, bukan mewah, tapi bersih ya, serta tebal. Bayana hadis ila ta'adamu ghalat fil kafni ana yusabu anil mayyit. Dijelaskan motivasi tidak boleh mewah adalah kafan itu mudah lapuk. Jadi seindah apapun toh tidak dipakai. Ya, sampai-sampai kalau ada emas harus dicabut kan? Kalau terdeteksi si mayat itu mengenakan gigi emas, bagusnya dicabut. Karena emas itu berharga, nanti ditanam. Tapi kalau orang kafir malah dipakein. Apa yang menjadi kesukaannya saat hidup dipakai, sampai jam tangan dipakai. Ya buat apa? Dia perlu waktu atau gimana ngeliat? Nggak perlu kan? Sampai akhir-akhir ini dibawain handphone. Gila nggak itu? Akhir-akhir ini dibawakan handphone. Nah, orang ngapain handphone kosong? Kasih kartu. Kartu itunya. SIM card-nya. Ketika ditanya, siapa yang dihubungi nanti kalau kuotanya habis? Gak ada yang mau. Si anunya, konternya. Oh, jangan saya. Siapa nih yang dihubungi kalau dia habis? Nanti yang hidup kan, kuotanya habis. Ketakutan dia. Gak ada yang mau. Sampai sekarang itu. Jadi perkembangan terbaru tuh. Sampai dibawain handphone. Kalau bujangan dibawain boneka cantik. Ya, kalau bujangan tuh, atau perawan dibawain laki-laki pendamping. Emang ngarang-ngarang dewek lah. Ya kita alhamdulillah ya, dalam soal-soal ini ritual harus patuh pada Rasulullah. Kalau jangan ya jangan, kalau iya ya iya. Nah itu kita nurut. Wa yudhi'u. Karena apa? Kalau kita mengenakan pakaian yang bagus, yang mewah, toh nantinya rusak. Ya. Dan lapuk. Serta menyia-nyiakan. Fafil mugharat idaatul mal. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, lebih baik kita sumbang, pahalanya buat mayit. Nah, itu jauh lebih baik. Wal ahya aula bidzalik. Dan yang hidup lebih utama daripada itu. Nah, memang saya lihat akhir-akhir ini kalau tidak direm itu menggila manusia itu. Sampai pernah boneka apa tuh kemarin tuh? Boneka apa itu kemarin? Boneka roh. Boneka roh. Sampai ada ininya. Babysitternya, gila itu. Oleh ini selebritis kita itu. Kemudian turun fatwa MUI haram, musyrik. Nah, itu baru mereka berhenti. Kok kenapa kan? Ya? Iya. Ada yang merawat boneka roh itu. Padahal ya boneka. Seindah-indah. Seindah-indah boneka ya boneka. Gak bisa bergerak. Itu goblok gitu. Otak nggak mikir. Biayanya mahal belinya itu. Ya mungkin persis manusia. Hadis berikutnya, ghasilul jauzi li zaujatihi. Suami memandikan istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anna nabiyya qala laha. Nabi bersabda kepada Aisyah, "Lau mutti qabli la faghasaltuki." Kata Nabi kepada Aisyah, andaikan engkau meninggal sebelum aku, andaikan engkau meninggal duluan, ya, niscaya aku yang akan memandikanmu. Berani nggak saudara ngomong begitu? Nyumpain ya. Coba pulang dari sini Pak Hilman praktekkan. Kalau kau meninggal duluan, nanti tak mandiin. Kamu aja duluan pasti. Tapi Rasulullah enggak, Aisyah enggak marah. Kalau engkau meninggal duluan, aku akan memandikanmu. Begitu kata Rasulullah. Nah ini beliau pakai lau. Lau dalam bahasa Arab itu pengandaian yang sifatnya kecil terjadi.
Jadi benar, ternyata Rasulullah dulu yang wafat kan. Wudhu itu satu paket kayak mandi junub. Iya. Satu paket. Jadi nggak terlalu ini ya. Jadi jangan terlalu formal. Karena itu sifatnya ritual kan. Ritual. Jadi jangan dipikir-pikir harus bersih, harus ya susah lah. Jadi itu hanya ritual saja. Perintah Rasulullah. Sama dengan kita mencuci najis itu sifatnya ritual. Sebab kalau kita mau pikir-pikir, tubuh kita juga penuh dengan najis. Darah kita kan najis kan? Darah kita. Urin kita kan najis. Tapi kalau sebelum keluar nggak perlu dicuci. Ya kan? Begitu keluar, kita dapat perintah untuk mencuci. Apa maknanya? Ini sifatnya ta'abudi kalau dalam bahasa ajaran Islam itu ritual saja. Dibersihin dulu, cebok dulu kan. Kotoran-kotoran katanya ditekan dulu perutnya supaya kotorannya keluar, cuci, cebok. Nah, seperti orang mandi lah. Cuci-cuci dulu, cebok dulu, kemudian dia wudhu, kemudian mandi. Begitu berakhir. Yang terakhir dikasih wangi-wangi, campuran kapur barus ya. Ya, daun bidara katanya peret ya. Nggak ada kesunahan suruh pakai ihram tuh nggak ada. Ngarang-ngarang dewek gitu. Ngarang-ngarang. Makanya kalau ritual ini diserahkan kepada kita, acak-acakan. Jadi nggak ada kesunahan pakai baju ihram, pakai nggak ada. Cuma itu kalau orang lagi haji, meninggal, apakah itu dimandikan apa enggak? Itu yang jadi ikhtilaf. Kalau lagi ihram, apa tetap pakai ihram? Nah, mereka lalu niru-niru. Sama dengan Jumat ya. Azan segala itu. Diazani. Itu kan dulu dikaitkan dengan naik kapal. Dulu hajinya naik kapal. Orang yang mau berangkat tuh biasanya diazani dulu. Di kampung-kampung tuh mau berangkat haji. Karena dulu pakai kapal. Nah, saat di kapal itu makan waktu berminggu-minggu sampai ke Mekah sana. Kadang-kadang di tengah perjalanan, ya, artinya di laut lepas, meninggal. Kalau sampai meninggal itu diapain? Ditenggelamkan. Nah itu terus nanti ininya gimana azannya? Kan susah kalau kuburan kan azan dulu. Nah itu juga nggak ada sunahnya. Maka sebelum berangkat diazani. Sebelum berangkat, syukuran itu diazani. Nah itu juga semua mungkar. Tidak ada jejaknya. Itu sama dengan tadi. Tidak ada kesunahan, dia di seputar kematian. Nah, tidak ada kesunahan pakai pakaian hitam. Tidak ada. Saya belum pernah melihat ada dalil yang menyuruh pakai. Tapi kita biasa begitu. Menandai kematian itu dengan hitam. Benderanya kuning. Benar juga tuh. Tapi kalau dirubah bukan kuning nanti nggak tahu orang. Merah apa ini? Ya kan? Jadi karena orang sudah paham, wah ada kematian. Nah, ada bendera kan? Ya memang itu tanda, tapi kapan kesepakatannya dimulai itu saya nggak tahu. Yang kedua, itu tadi pakai baju hitam. Itu tidak ada sunnahnya. Tapi ibu-ibu begitu, biasanya demen seragam lah pokoknya ibu-ibu itu. Apa juga pengen seragam. Heran sih. Iya, kalau budak betul. Kan itu keluarga saya. Jadi kalau budak, waktu duka cita itu jangan mengenakan pakaian yang kesannya seneng. Contohnya merah. Gak bakal Anda jumpai orang datang ke kematian pakai baju merah. Itu sudah dianggap mungkar menurut mereka. Menurut mereka mungkar. Sebab orang lagi mati kok seneng. Gitu. Sebab dianggap merah itu bahagia. Karena itu pernikahan merah. Mereka seneng pakai merah. Kelenteng merah, rumah merah. Itu kan. Sementara merah ini kurang disukai dalam ajaran Islam. Islam kurang menyukai merah.
Tuh, makanya yang disukai hijau. Makanya karpetnya hijau. Tadi kan merah ini. Perasaan merah kalau nggak salah dulu. Diganti hijau. Begitu juga Pak Habibie, karpet merah ganti hijau. Di istana. Jadi begitu beliau menjabat, langsung diganti hijau. Ya nggak tahu lah. Nah itu kesunahannya begitu. Ya, jadi itu menurut saya mughalat, tidak ada sunnahnya sama sekali. Kalau kiai saya dan murid-muridnya juga ada ritual yang menurut saya nggak nyunnah, yaitu hal-hal yang dulu dipakai zikir disertakan. Contohnya tasbihnya, terus batunya apa-apa gitu, batunya apa? Batu-batu zikir yang dulu pernah dipakai, itu dimasukin. Itu menurut saya, ya mirip keluarga saya sebenarnya, punya keluarga saya itu dipakai. Tahlil itu keluarga saya yang pakai itu. Karena mereka punya seminggu, 3 hari, seminggu, setahun. Mereka ada ritualnya. Sepanjang saya belajar di kitab kuning, tidak pernah saya jumpai sunnah 7 hari, nggak ada. Itu yang saya jumpai pada masyarakat. Tapi tertulis itu tidak pernah ada. Kan seharusnya yang nampak itu harus ada tertulisnya. Karena ini teori kan, itu praktek. Tapi praktek itu tidak pernah kita jumpai secara teori. Baik, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga mereka dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.